Maka ketika orang yang mencari ilmu dengan susah payah memperoleh ketenangan, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kalian. Bagaimana janjinya dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Insya Allah dengan ilmu yang manfaat kalian akan bermanfaat di masyarakat. Akan digunakan sepenuhnya ilmu itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian adik-adik nanti akan memperoleh derajat yang tinggi karena bisa mengamalkan ilmunya itu, ilmunya yang bermanfaat. Sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat. Itulah untuk mendukung kekurangsabaran, sehingga perlu menggunakan filosofi kata ilmu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang pertama faktor kegagalannya adalah kurang sabar. Ayo kita gunakan perlambang atau simbol atau filosofi kata ilmu tadi. Kemudian yang kedua, faktor kegagalan orang dalam mencari ilmu itu adalah tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru. Jadi guru itu adalah orang tua kita. Guru adalah orang tua kita di madrasah. Maka perlu dihormati. Sekeadaan atau sekondisi apapun gurunya itu kita wajib untuk menghormati. Karena guru itu kayak istilahnya orang yang bisa mengembangkan kita. Setelah kita dididik di keluarga, maka kita dididik oleh guru. Maka guru ini mau tidak mau, senang tidak senang, harus kita hormati. Karena orang yang menghormati guru itu adalah sama seperti menghormati orang tua kita sendiri. Maka ketika seorang santri, seorang murid, siswa, mahasiswa kok tidak menghormati gurunya, ini ngalamat gagal di dalam mencari ilmu. Mungkin dia pintar tapi tidak berkah. Mungkin dia cerdas tetapi tidak berkah. Mungkin kepintarannya, kecerdasannya bisa membuat keburukan untuk dirinya. Karena apa? Tidak menghormati guru. Maka guru itu penting untuk kita hormati. Semua orang pasti punya guru. Ya. Semua orang itu pasti punya guru dan harus kita hormati. Itu yang kedua, faktor kegagalan orang yang mencari ilmu itu karena tidak menghormati guru. Tadi yang pertama apa? Kurang sabar. Yang kedua adalah tidak menghormati guru. Nah, sekarang yang ketiga, faktor kegagalan orang mencari ilmu itu yang ketiga adalah salah dalam mencari teman atau lingkungan. Salah dalam mencari teman atau lingkungan itu adalah faktor yang menyebabkan kita gagal dalam mencari ilmu. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, lingkungan kalian itu lingkungan yang baik karena istilahnya boarding. Boarding itu belajar 24 jam. Pesantren ya. Kalian itu berada di boarding school, sekolahan yang melakukan pembelajaran 24 jam. Dari perilakunya, akhlaknya, ilmunya, apapun itu dikendalikan oleh seorang ustadz atau guru. Maka insya Allah ketika kita itu belajar di pesantren, lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Milieu yang
menguntungkan untuk pengembangan kepribadian. Beda dengan sekolahan yang tidak pesantren, ya, atau sekolah-sekolah umum lainnya yang harus pulang, itu lebih berpotensi untuk salah dalam mencari teman atau salah dalam mencari lingkungan. Karena sekolahan itu paling hanya berapa jam untuk mendidik kalian, nanti selebihnya lingkungan yang akan mendidik. Maka beruntunglah kalian berada di suatu lembaga Muhammadiyah Boarding School yang PCM Limpung ini mendirikan. Semoga ini menjadi sarana untuk mensukseskan ilmu kalian, karena adik-adik itu selalu berada di dalam lingkungan yang baik. Sehingga tidak salah dalam mencari teman, tidak salah dalam memilih lingkungan, karena 24 jam kalian saling mengingatkan, dikendalikan oleh ustadz, oleh santri dengan full kegiatan, sehingga tidak tidak punya kesempatan waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka mudah-mudahan dengan ikhtiar kalian berada di Muhammadiyah Boarding School ini menjadikan Anda, anak-anak semuanya, lebih sukses lagi. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Kurang sabar. Yang kedua, tadi apa? Menghormati guru. Tidak menghormati guru. Yang ketiga, salah teman atau lingkungan. Yang keempat ini, yang terakhir. Yang keempat, faktor yang menyebabkan kegagalan orang mencari ilmu itu, yaitu tidak memiliki ridho dari orang tua. Tidak memiliki ridho dari orang tua. Kenapa kok orang yang tidak diridhoi oleh orang tua ini kok ilmunya gagal? Ya karena orang yang tidak diridhoi oleh orang tua itu dianggap orang yang lupa. Semua anak itu dididik dalam sebuah keluarga, atau yang bahasa kerennya namanya basic education. Ya. Pendidikan dasar itu berada di dalam keluarga. Adik-adik bisa makan dengan tangan kanan, itu kan yang mendidik keluarganya. Nanti yang membiasakannya di keluarga. Ya, adik-adik bisa minum dengan tangan kanan, dengan duduk, itu kan yang mendidik keluarga. Adik-adik semuanya bisa makan minum dengan duduk, dengan tangan kanan, dengan tidak berbicara, itu pun yang mendidik adalah keluarganya. Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu, lebih-lebih Ibu, kata Profesor Dr. Zakiyah Darajat, Ibu itu sebagai Tuhannya anak-anak. Menurut beliau, ini mohon maaf. Jadi Tuhannya anak-anak itu ada di Ibu. Karena Ibu itulah yang akan mencetak kamu mau bagaimana. Jadi orang tua. Sebelum kalian mengenal Tuhannya, nah kalau ditanya Tuhannya anak-anak, ya ibunya. Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Itu hanya sebagai sebuah penegasan saja ya. Nah, ridho dari orang tua, karena orang tua itu adalah yang mendidik kita. Kita bisa apa itu dari orang tua. Maka ketika orang tua itu enggak ridho, ya semuanya sudah hancur. Ya. Maka memperoleh ridho dari orang tua itu adalah faktor yang sangat bagus. Nah, marilah kapan setiap saat mungkin kita memohon ridho dari orang tua kita. Ya, apalagi orang tuanya yang masih genep, itu dimintai ridhonya untuk bisa kalian berada di pondok. Insya Allah kalau orang tua ridho, Allah pun akan ridho. Karena ridhonya orang tua itu kan, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Insya Allah
dengan keridhaan dan kerelaan orang tua kita, keluarga kita, kita akan mudah di dalam menangkap ilmu-ilmu yang manfaat. Sehingga kalau kita ingin sukses, mari kita mencari atau memperoleh ridho dari orang tua. Saya kira itu anak-anakku semuanya, coba kita review ke depan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sangat menghargai orang-orang yang senang atau cinta kepada ilmunya. Banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong orang untuk berpikir. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memberi penghargaan kepada orang yang cinta kepada ilmu, apalagi hadis-hadis Rasulullah banyak sekali. Oleh karena itu, mari kita hindari faktor-faktor yang menyebabkan kita itu gagal. Yang pertama adalah kurang sabar, yang kedua tidak menghormati guru, yang ketiga salah dalam mencari teman, dan yang ketiga tidak mendapatkan ridho dari keluarga, orang tua. Maka itu hindari. Insya Allah kalau kita sudah menghindari 4 itu, kita akan sukses. Tapi kalau masih ada salah satu dari 4 itu ada pada diri kita, ya kemungkinan kita akan mengalami kegagalan. Saya kira itu anak-anakku semuanya, para santri, nasihat, tausiah dari saya, Pak Nuruddin Junaidi, selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Limpung. Saya sebagai ketua Majelis Tabligh, kalau di MBS-nya saya ditunjuk sebagai ketua komite SMP. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan silaturahim kita semakin tersambung untuk adik-adik semuanya. Tentunya saya selalu berdoa. Ya, semoga kalian semuanya betah di MBS. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, semoga kalian semuanya selalu dalam kondisi semangat untuk mencari ilmu. Demikian dari saya. Kalau memang harus ada pertanyaan atau komentar, monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah, berarti memang saya yakin husnudzon kalian cerdas semua, paham, sehingga nanti ini ilmu ini, tausiah ini saya berikan tahun 2021. Kan mungkin bisa nanti Anda ingat tahun 2020 atau 2030 berapa besok ya. Karena biasanya ilmu nasihat kayak begini itu kelingannya nek wis tuwa ya Pak. Ya. Saya itu mendapatkan ilmu ini dulu mungkin di tahun 90-an berapa gitu. Saya ingat betul. Jadi ketika sudah jadi orang tua itu baru kelingan nasihat guru zaman dulu. Ya, saya tidak menuntut kalian untuk berhasil kali ini, tapi mungkin untuk 10 dan 20 tahun yang akan datang untuk menggantikan kami yang sudah tua-tua ini untuk bisa mempersiapkan jadi kader Persyarikatan Muhammadiyah. Luar biasa. Saya apresiasi kalian, memang you must number 1. Ya, kamu harus jadi yang nomor 1. Is the best is pokoknya. Terima kasih, begitu Pak Guru yang bisa saya sampaikan dalam Baitul Arqam. Baitul Arqam merupakan satu bagian pengkaderan di dalam Muhammadiyah. Sebenarnya kalau siswa itu bukan Baitul Arqam ya. Namanya apa itu? PM. Apa itu? Namanya. Kalau dulu saya namanya Taruna Melati ya Bapak. Kalau Darul Arqam itu IMM. Kalau Muhammadiyah itu ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting ada kegiatan untuk pengkaderan itu.
karena memang semuanya harus dilakukan untuk nyambung, tidak putus generasinya. Itu aja, terima kasih, mohon maaf. Ya, ini baru saja ketemu saya, tapi saya langsung menggurui ini. Maklumlah mantan guru 15 tahun. Oke, Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.